kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu keadaan secara fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Lanjut ya. Menurut waktu lanjut. Remaja, berbicara tentang remaja. Kalian ini remaja atau tidak? Remaja. Jadi remaja itu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Jadi kalau berbicara tentang perubahan biologis seperti apa dari masa kanak-kanak ke remaja? Perubahan biologis yang terlihat. Ya, kalau misalnya perempuan yang identiknya itu menstruasi. Kalau laki-laki itu sekarang itu pada biologisnya. Kalau pada psikologis, tapi ada tuh psikologis pada anak-anak, saat remaja ada perbedaan psikologis. Itu perasaan tentang perasaan. Ya, emosional juga udah remaja. Itu cepat banget ya loh. Kalau adik-adik kan, kalau melihat kalau masa kanak-kanak kalau melihat teman-teman beda jenis, walaupun dia suka, kita suka satu dengan dia, tapi dia nggak sama dia kalau remaja. Kalau remaja DP emosional so lebih, jadi saat itu begitu kan sudah langsung terbawa-bawa perasaan, ya. Apalagi yang sudah pacaran, biasa pacaran hanya lewat apa? WA, saat dapat memang malu sekali, kalau WA biasa. Jadi saat kamu dapat orang emosi kadang nanti terjadi ada toh? Ya, ada yang suami baru sana dia. Perubahan psikologis pada remaja. Mari ingat, perubahan psikologis pada remaja itu harus dibatasi. Dan pada remaja itu sulit, belum bisa dapat terkontrol dengan baik. Jadi usahakan menghindari tempat-tempat yang cuma berdua. Jadi kalau pacaran remaja, pacaran saja yang istilahnya sekarang ya terbuka saja, ya toh, pacaran yang sewajarnya, pacaran yang sehat. Nah, kemudian ini juga perubahan sosial dan budaya. Sosial saja. Ini maksudnya perubahan sosial yang terjadi pada masa remaja, jadi anak-anak remaja. Ya, lebih banyak. Dulu kalau masih anak-anak, orang di rumah senang sekali cuma teman sendiri. Kalau remaja apalagi mulai ada perasaan terhadap lawan jenis, itu pasti ingin lebih banyak bersosial, suka ke organisasi ini, di sini pasti kita produksi remaja itu. Poin pertama, belum tumbuhnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, terutama di kalangan remaja. Poin kedua, dianggap tabunya pendidikan seksualitas sejak dini. Kemudian perubahan gaya hidup global secara mendunia. Jadi poin yang pertama dulu, belum tumbuhnya kesadaran yang penting pada remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi. Terutama di kalangan remaja memang paling banyak terjadi pernikahan dini, banyak di zaman sekarang banyak terjadi pernikahan dini. Jadi masalah itu yang sampai ada ini pelatihan kesehatan reproduksi pada remaja, karena banyak sekali di zaman sekarang ditemui umur 15 tahun sudah hamil. Bayangkan, umur 15 tahun sudah melahirkan. Jadi gangguan kelihatan yang akan terjadi pada umur pada kalian umur yang 14, 15 langsung melahirkan, banyak sekali organ-organ di dalam tubuh yang belum matang benar, dipaksa. Pertama saraf-saraf, ya.
Jadi apalagi umur 15 tahun. Jadi sampai diadakannya pelatihan ini karena banyak sekali ditemui pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang mengakibatkan kematian. Bisa menjaga kesehatan reproduksi. Ya, kalau menjaga kesehatan reproduksi berarti menjaga alat-alat vital yang ada di tubuh baik pria maupun wanita gitu. Jangan sampai kan masa puber itu masa-masa hormon-hormon yang seksualitas itu meningkat. Jadi jangan sampai karena lagi puber suka dekat dengan lawan jenis dari cowok sampai sudah tidak bisa menjaga ya. Kalian kan bisa mengerti toh itu sebenarnya tidak dianggap kita tidak tahu lagi untuk dijelaskan, kok bisa tahu hal-hal yang terjadi di luar. Jadi intinya menjaga kesehatan organ reproduksi. Apalagi yang pacaran, contohnya orang yang sudah dewasa yang gonta-ganti pasangan, pasti akan terjadi penyakit pada kesehatan reproduksi. Penyakit yang paling rentan terjadi apa? Yang paling rentan terjadi itu sifilis, kencing nanah, ya. Jadi kencing nanah. Jadi kita harus menghindari apa? Kalau orang dewasa tidak boleh hubungan seksual, ya tidak boleh bergantian pasangan. Bagi yang sudah menikah, kalau bagi remaja tidak boleh melakukan seks sebelum menikah. Tidak boleh. Jadi secara agama tidak boleh, secara biologis tidak boleh, secara hukum juga tidak boleh. 15 tahun orang tidak menjaga kesehatan reproduksi, pergaulan yang salah, akhirnya ya terjadi kehamilan dini yang merusak masa depan, harus dihindari. Oke, tidak boleh bergaul melebihi batas. Apalagi masa remaja itu masa-masa puber, hormon-hormon seksualitas itu meningkat. Jadi hindari pegang-pegang tangan, hindari cium-cium, ya betul, ini harus diingatkan sejak hari ini. Lanjut, ini perubahan gaya hidup, bagaimana itu? Ada yang mau dijelaskan? Dari rajin dari pamalan. Sudah jadi pembagaya? Biasanya Pak minta tutup lagi seperti ini. Biasanya suka pakai sweater, suka pakai rok, pakai sombrero. Apalagi yang batik kok suka pakai crop. Karena dari hal-hal kecil seperti itu, jadi hal kecil seperti itu menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada itu baik. Jadi itu mesti menunjukkan perubahan remaja-remaja yang baik. Jadi kalau saya lihat di TikTok ada yang mencontohkan seperti itu, orang yang sekolah begini, ikut. Jangan karena ada lihat didorong saja boleh langsung naik ke follower. Jadi kita ikut. Aduh, ini organ reproduksi pada wanita. Kelas 9 baru lewat. Ya, Ya. Jadi kesehatan organ reproduksi pada wanita. Dia jadi pegangan ini. Bisa menjelaskan kita lebih ke kesehatan. Ya? Ya. Karena kelas 9 sudah pelajari ini berarti Olahraga. bagian pada organ reproduksi wanita. Ini organ reproduksi pada pria. Ada
Iya, masuk ke pubertas. Sudah tahu kok perubahan kita pada laki-laki saat pubertas? Kalau laki-laki saat pubertas identik dengan apa? Panggung lebar. Panggung lebar. Kalau perempuan Lebih berkeringat. udah menjadi Jadi kalau pria apa? jakun. Udah nasihat tadi nasihat jakun Kumis, keringat yang berlebihan. Keringat yang berlebihan. Berkeringat lebih. Apa lagi? Kumis. Kumis. Suara jadi berat. Kumis. Ada yang suka kumis? Mana? Protein. Ada yang Oh ini ada. Ini kan kumis yang ini toh. Ada ini. Coba melihat ini. Om Naswar. Kalau ada berarti masih 8. Aduh kita belum. Coba gitu. Oke. Kamu coba dulu yang ambil. Ya, ini perubahan fisik pada pria dan pada Wanita. apa? Coba baca sama-sama. Pertama, kemudian pada bosan ketawa. Itu kan memang bukan hal tabu. Ya. Pada wanita baca. Itu tanda-tanda saat kita remaja dan mengalami pubertas, itu perubahan fisik. Jadi boleh lihat-lihat, ya ternyata kita belum remaja, masih anak-anak. Belum menstruasi, berarti belum, masih anak-anak, belum remaja, belum pubertas. Atau rata-rata di sini sudah menstruasi semua? Sudah menstruasi semua di sini? Nah, ini perubahan psikologis. Baca. Coba di sini jujur ya. Coba angkat tangan yang DP psikologisnya seperti ini, mengalami seperti ini. Ada perubahan, dapat rasa Itu yang nasional. kadang-kadang dan Malah udah tersinggung banget. coba angkat tangan. Coba berdiri. Ya, berdiri. Paling depan. Sudah mengalami perubahan psikologi seperti ini, sudah merasakan? Coba poin yang pertama sensitif, itu mudah tersinggung dan mudah marah. Itu terjadi. Contoh pada waktu langsung baru kita lihat dulu yang tidak stres. Nah, belum punya pacar, kalau punya pacar sombong tentang stres, takut mengalami waktu anak-anak kan, oh berani sekarang remaja ini kenapa kita tidak bisa jadi orang Manado sih? Jadi takut ada dalam hal contoh
Oh. Dan cerai live problem. Ya memang perubahan kalau anak-anak masuk guru tanya kamu salah atau benar, jawab saja. Untuk anak-anak kan polos-polos toh. Nah saat remaja mau suka angkat tangan takut sama enggak benar atau salah begitu toh. Ya. Karena sudah lebih dewasa berpikir dan pikir-pikir jangan jawab salah malu. Suara marah atau teman-teman mau tertawa gitu kan? Itu baru poin yang berikutnya ini mandiri. Ya, contoh? Sendiri. Ada yang sampai sekarang ini kalau mau ke sekolah masih mamanya antar, pulang masih dijemput. Kita pakai Masih. Kamu sekarang saya mau tanya, ada nggak di perasaan kata orang rumah? Antar sendiri. Berarti kita sudah mulai merasa kita so bisa sendiri. Mama tidak perlu antar, perlu jemput, toh? Tapi karena orang tua masih khawatir, jadi masih diantar, masih dijemput. Padahal keinginan untuk mandiri so ada. Baru ekspresif. Ada yang lebih ekspresif ketika remaja? Ada. Ada. Kalau masih anak-anak malu-malu, kenalan malu-malu. Jangan malu. Sama aja deh. Masih jadi jonggrek. Ada. Balik. Waduh, jadi kita nama baru. Jadi nama baru mau langsung kenalan. Atau ada yang ekspresifnya negatif? Negatif. Marah, coba gitu. Ada. Masih kecil. Ada. Kayak may misa lain. Itu ekspresif juga. Tapi sebelah kiri, Mem. Negatif. Jago balik orang tua. Ekspresinya kita Ada yang negatif jauh. dah. Kenapa sudah dipecah? Atau apa? Gimana kita apa? Coba. Ada yang merasakan Asuhan lagi. itu memang wajar, wajar. Tapi kalau yang tidak negatif, tolong positif. Kalau mau berekspresif yang positif, yang baik, disenangi banyak orang, silakan. Tapi kalau yang negatif, yang hanya menimbulkan kesalahpahaman, tinggalkan. Selalu ingin tahu. Ada di sini yang saat jadi remaja, ayo apa-apa. Sama kok di sini aku masih kecil ya? Bisa tidak bisa apa? Ya. Kalau masih kecil, sama juga membatasi. Waktu masih kanak-kanak, waktu terlihat kamu dapat cerita, paling orang cuma kita bermain saja. Oh, dia baca cerita, kita bermain. Nah, saat menjadi remaja, jadi perubahan psikologis terlihat di salah satu poin yang bilang selalu ingin tahu. Orang dua ada bercerita, itu di sebelah semua merasa, kayak tentang kita, cerita tahu, ya toh, ada yang begitu. Ningali atau mama-mama di rumah, mamanya nak marah, mau cari tahu apa? Begitu. Jadi orang merasa ingin cari tahu dah, kayak rumah lebih meningkat. Jadi artinya apa? Jadi orangnya apa? Iya, yang selalu ingin tahu. Yang kepo. Jadi kalau kamu kepo tuh hal-hal baik, contoh belajar, cari tahu, sir, ini rumus ini bagaimana, cara ini membuat ini bagaimana, kita harus sangat bagus. Oh, maka kalau orang cuma mau kepo tuh orang rahasia pribadi, atau orang cuma mau cari
tahu tuh teman kekurangan dan kelemahan mau waktu bully akan itu jangan. Jadi cari rasa ingin tahu yang remaja sekarang, perbedaan dari SD dari anak-anak ke remaja. Usahakan buatlah rasa ingin tahu yang positif, terlebih dalam pembelajaran. Jangan jadi orang yang pasif, ingin tahu cuma diam sampai bodoh. Oh, ingin tahu cuma mau bertanya. Padahal guru bilang kalau ada yang kurang paham, ingin tahu silakan bertanya. Oh, sebenarnya di perasaan kata orang ada rasa ingin kita mau tanya. Mereka malu. Kita hilang itu rasa malu. Apalagi untuk rasa ingin tahu yang positif. Jadi kalau misalnya ada guru yang mengajar yang materi orang ingin cari tahu lebih karena orang kurang paham waktu penjelasan begini ya, ingin bertatap muka ya, silakan, tidak dibatasi. Oh, selagi apa yang ingin Anda tahu itu wajar. Jadi buatlah rasa ingin tahu itu ke arah yang positif. Jadi rasa ingin tahu yang negatif orang tinggalkan. Lanjut. Ya, ada proses nurunnya dinding rahim yang disertai dengan perdarahan biasanya terjadi selama 3-7 hari, normalnya siklus menstruasi. Ini tentang menstruasi. Jadi kalau menstruasi itu normalnya 3-7 hari. Ada yang lebih dari 7 hari? Ada yang lebih? Itu normalnya 3-7. Kalau 3 hari tidak apa-apa, normal. Kalau 5 juga normal, 6 juga normal, 7 normal. Di atas 7, atau sebabnya 10 hari, 2 minggu, atau sampai 2 minggu kalau menstruasi itu sudah tidak normal. Ya, jadi harus berkonsultasi ke dokter kandungan. Yang berbicara tentang menstruasi walaupun bukan ibu hamil, tetap harus ke dokter kandungan. Itu berbicara dengan apa? Alat-alat reproduksi toh. Jadi pengalaman ya, ini cuma berbagi pengalaman. Dulu waktu pertama kali kalau ya, perempuan toh, menstruasi pertama kali itu umur 16 tahun. Ya, SMA. Kan memang SMA kelas 1 itu umur 15-14. Jadi waktu itu menstruasi pertama kali kita umur 16 tahun kelas 3 SD. Kan 16 tahun dulu memang sudah lulus SMA. Sudah toh? Baru kemudian karena sering beraktivitas berat, suka sekali olahraga, main voli, lari, main bola kaki. Jadi menstruasi itu tak pending kan, tak berhenti. Berhenti tidak jelas, berhenti yang sekitar 6 bulan. Kalau orang dewasa yang sudah menikah, kalau berhenti itu berarti hamil toh. Tapi ini kan masih anak-anak, jadi tiba-tiba sudah berhenti. Jadi diarahkan memeriksakan ke dokter kandungan dan dapat kebesaran dari dokter bahwa aktivitas yang berlebih berat untuk saya harus dihentikan karena itu mengganggu di kandungan begitu ya yang dokter sampaikan. Dan hal itu terjadi sampai sekarang sudah menikah pun kalau beraktivitas lebih kadang hari 6 bulan tidak, 8 bulan tidak. Nah, kalau datang stres banyak sekali pikiran terus dia haid, banyak sekali dia haid. Jadi orang juga harus menjaga apalagi jadi memang aktivitas berlebih bagi orang perempuan jangan terlalu, apalagi di masa menstruasi yang tidak normal. Jadi jangan sampai mengalami menstruasi yang lebih dari 7 hari. Kalau semua bunyi 10 hari banyak, jangan segan-segan bilang ke orang tua agar supaya diperiksakan. Misalnya ke dokter. Kalau simpang-simpang penyakit sekarang DP nama itu apa? Kista, miom, penyakit yang dapat dilihat dari menstruasi yang tidak normal. Sehat saat menstruasi khusus wanita ya, khusus perempuan.
Supaya sehat saat menstruasi, kita lakukan perbanyak minum air putih serta mengkonsumsi sayur dan buah. Lalu kemudian mengkonsumsi makanan dengan kadar zat besi tinggi. Makanya kalau orang menstruasi banyak, jarang sendak badan tulang-tulang agak bangi-lungi. Pak, nak lomek ya. Karena zat besi berkurang, jadi harus banyak apa? Mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar zat besi. Wanita-wanita. Lalu kemudian mengkonsumsi suplemen tambah darah. Jika kalau menstruasi merasa pusing sekali kita, padahal normal menstruasi berarti pengaruh di kekurangan darah merah orang. Jadi minum suplemen tambah darah. Baru mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jangan kasih biar 2 hari cuma 1 pakaian dalam itu terus pakai. Jadi pembalut dia ganti tapi pakaian dalam dia lupa ganti. Jangan. Jadi sehari saat ganti pembalut, ganti juga itu pakaian dalam. Tidak disarankan membersihkan organ reproduksi dengan sabun kewanitaan. Tidak disarankan saat menstruasi. Kontrol mau pakai sabun-sabun lupa yang kotoran jadi golden. Ada yang tulis sabun sirih, sabun apa begitu untuk coba aja ada coba jangan. Jadi saat menstruasi tidak boleh menggunakan sabun-sabun seperti itu. Baru mengganti pembalut setiap 4 jam. Baru kemudian membersihkan organ kewanitaan dari depan ke belakang menggunakan air bersih. Ya, kita ke pria. Mimpi basah. Kenapa ketawa? Sudah mengalami belum? Perubahan biologis ini. Ini perubahan biologis karena menjadi remaja. Ada yang jawab belum psikolog. Tahu. Ya itu pasti kalian. Yang pasti saat menjadi remaja hal ini harus dilewati. Jadi privasi kalian. Jadi pikir kalau kita belum melewati fase ini tahap ini berarti kita masih anak-anak masih bocil. Baca saja. Mimpi basah itu seperti apa baca saja. Ya. Oke. Nah, ini dia seks pranikah. Seks sebelum menikah. Adalah hubungan dengan sosialisasi. Ya. Yang di sini mana? Halo. Ya, seks pranikah adalah hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah. Hal ini berakibat kehilangan keperawanan dan kepercayaan. Dan tertular atau menularkan IMS atau SR, hamilan tidak diinginkan. Jadi akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau terpaksa dikawinkan. Kalau harus hamil, terpaksa harus dikawinkan. Kalau tidak, denda. Ya, hindari keadaan-keadaan dengan satu, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. 2. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif dengan cara berolahraga, mencari organisasi yang baik, mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi manfaatkan waktu luang dengan hal positif. Hindari perbuatan yang akan menimbulkan dorongan seksual. Jadi salah satu yang harus kalian hindari yaitu apa? Pegang tangan. Lama dari pegang tangan, timbul lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya terjadilah apa? Ya, seks pranikah. Jadi remaja-remaja harus menghindari seks sebelum nikah karena mengakibatkan penyakit. Boleh tipikal saya bilang sedikit.
Nah, ini terakhir yang akan terjadi saat kesehatan remaja itu, kesehatan reproduksi remaja tidak bisa dijaga dengan baik, yaitu terkena penyakit menular seksual, yaitu HIV, chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, herpes genital dan sebagainya. Yang mau tahu dari sini yang paling populer sekali apa? Apa ini? Remaja tidak ada yang melakukan seks sebelum menikah. Semoga kalian remaja-remaja bisa bergaul dengan lawan jenis pada batas yang ada, sehingga tidak menimbulkan